Penampilan kurang impresif Timnas U23 Indonesia di Piala AFF U23 2023 tuai seruan STY out. Performa kurang impresif Timnas U23 Indonesia besutan Shin Tae-yong pada Piala AFF U23 memunculkan seruan STY out di media sosial. Bahkan ada yang membandingkan Shin Tae-yong dengan pelatih Indra Syafri. Indra Syafri diketahui sukses membawa Timnas U22 Indonesia menyabet medali emas SEA Games 2023 Kamboja. Timnas U23 Indonesia yang tergabung di grup B Piala AFF U23 kini menempati posisi kedua klasemen. Dari dua pertandingan, Timnas U23 Indonesia mencatatkan sekali kekalahan dan satu kemenangan. Pada pertandingan perdana grup B Piala AFF U23, Timnas U23 Indonesia takluk 2-1 dari Malaysia. Pada pertandingan keduanya di grup B Piala AFF U23, Garuda Muda menang 1-0 atas Timor Leste. Timnas U23 Indonesia sejatinya masih berpeluang lolos ke semifinal Piala AFF U23 lewat jalur runner-up terbaik. Sementara itu, pendukung Timnas berharap tim asuhan Shin Tae-yong berbenah dan bahkan menyarankan Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengevaluasi kinerja Shin Tae-yong usai Piala AFF U23 2023. Setelah Piala AFF U23, Shin Tae-yong akan langsung dihadapkan ajang lainnya, yaitu kualifikasi Piala Asia U23 2024 yang berlangsung pada September 2023. Timnas U23 Indonesia tergabung di grup K kualifikasi Piala Asia U23 bersama Taiwan dan Turkmenistan. Desakan STY out kerap disuarakan bahkan sejak PSSI pimpinan Mochammad Iryawan. Shin Tae-yong ditunjuk menjadi pelatih Timnas pada akhir 2019 di era Mochammad Iryawan. Kontrak pelatih asal Korea Selatan tersebut akan habis pada Desember 2023. Kendati begitu, Shin Tae-yong masih akan diproyeksikan menangani Timnas Indonesia pada Piala Asia 2023 Qatar yang dihelat pada Januari hingga Februari 2024. Di Piala Asia 2023, Timnas Indonesia menempati grup D bersama Jepang, Irak, dan Vietnam. Perbandingan statistik duel Timnas U23 Indonesia versus Malaysia dan Timor Leste, kekurangan skuad asuhan Shin Tae-yong terlihat jelas. Seperti yang diketahui, Timnas U23 Indonesia kini telah merampungkan semua laga pada babak penyisihan grup B Piala AFF U23. Skuad Garuda Muda tercatat menjalani 2 pertandingan. Rinciannya yakni melawan Malaysia dan Timor Leste. Terkait hasil, Timnas U23 Indonesia menelan kekalahan dari Malaysia. Tim asuhan Shin Tae-yong lalu meraih kemenangan ketika melawan Timor Leste. Beralih ke statistik 2 pertandingan tersebut. Pertama adalah saat melawan Malaysia. Timnas U23 Indonesia mengungguli Malaysia hampir di semua aspek. Ramadhan Sananta tercatat memiliki penguasaan bola 65% berbanding 35%. Tembakan yang dilakukan para pemain Timnas U23 Indonesia mencapai 13 kali dan Malaysia 12 kali. Namun Timnas U23 Indonesia kalah dari segi akurasi karena hanya 2 yang tepat sasaran sedangkan Malaysia 4 kali. Untuk jumlah umpan, Timnas U23 Indonesia unggul jauh dengan total 468 operan berbanding 260. Hal yang sama juga berlaku dengan akurasi operan yakni 82% untuk Timnas U23 Indonesia dan 22% untuk Malaysia. Beralih ke laga melawan Timor Leste. Catatan hampir serupa diukir oleh Timnas U23 Indonesia yang hampir unggul jauh dari berbagai aspek. Timnas U23 Indonesia memiliki penguasaan bola 65% berbanding 35%.
Untuk tembakan, Timnas U23 Indonesia mencatatkan 20 tembakan, sedangkan Timor Leste hanya 7. Timnas U23 Indonesia lalu berhasil melakukan 495 operan dengan akurasi 82%. Sedangkan Timor Leste 269 operan dengan 62%. Dari data-data di atas dapat dilihat dengan jelas bahwa ada satu masalah yang dimiliki oleh tim asuhan Shin Tae-yong. Masalah tersebut yakni dalam hal penyelesaian akhir. Hanya mampu menorehkan 2 gol dari banyaknya peluang menjadi buktinya. Selain itu, Timnas U23 Indonesia juga terlihat terlalu mengandalkan Rama dan Sananta untuk membobol gawang lawan. Jangan dihujat lagi, striker 18 tahun Timnas U23 Indonesia sadar dirinya kurang greget, janji perbaiki saat lawan Timor Leste. Muhammad Ragil mengakui dirinya tampil kurang greget saat debut lawan Malaysia di laga perdana Grup B Piala AFF U23 2023. Buntut kekalahan Timnas U23 Indonesia dari Malaysia pada laga perdana Grup B Piala AFF U23, satu pemain mendapat kritikan pedas terutama di media sosial. Pemain yang sering muncul media sosial yang jadi sasaran kritikan tersebut adalah Muhammad Ragil. Padahal Ragil baru saja menandai debutnya bareng Timnas U23 Indonesia. Ragil mendapatkan panggilan setelah tampil impresif bersama Garuda Select musim lalu. Ditemui usai latihan Timnas U23 Indonesia, Ragil mengaku bersyukur bisa debut saat lawan Malaysia. Pemain setinggi 185 ini sadar betul bila penampilan di debutnya belum memuaskan. Maka ia bertekad untuk memperbaikinya di laga selanjutnya. Timnas U23 Indonesia perlu memenangi laga lawan Timor Leste untuk memperbesar peluang lolos. Sementara itu, pelatih Timnas U23 Indonesia, Shin Tae-yong, mengaku segala fokusnya saat ini adalah mempersiapkan Garuda Asia untuk bisa tampil lebih baik lagi.